Kalau dilihat lagi secara profil, kenapa gue sekarang jadi jurnalis adalah satu hal yang paling absurd, nggak jelas ya. Kritis gue adalah ketika kalau lu pada mahasiswa ini cuman terpaku sama lingkungan kampusnya aja. Ketika dia siap keluar kampus, apakah dia siap langsung diterjang sama keadaan, kondisi? Ekspansi dengan nama media itu justru lebih mudah dibandingkan lu hanya mengatakan, oh ya gue mahasiswa kampus gitu. Setiap bangun pagi atau sebelum tidur, minimal lu harus baca 5 judul berita. Halo semuanya, Sobat Suara Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ketemu lagi di acara kita, yaitu yang diinisiasi oleh Career Empowerment Program, yaitu Upskill, Upgrade Your Career Preparation. Yeay. Oke, untuk kali ini kita masuk ke sesi atau season kedua. Season 2, ya, keren season loh. 2, oke. Suara-suaranya udah kedengeran ya. Nah, kali ini dengan profesi yang menarik sekali. Salah satu profesi yang mungkin ada jauh bayangan dari sarjana hukum, tetapi ini adalah salah satu contoh bahwa seorang sarjana hukum bisa berbagai macam profesi. Yoi. Ya, salah satunya adalah jurnalis. Yoi. Nah, kita sambut narasumber kita yaitu Mas Aditya. Welcome back gue ke kampus. Nah, kita santai aja nih Mas. Santai lah, ya. gue udah biasa. Jadi Mas Aditya ini adalah salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Tahun berapa Mas? 2009, dia angkatan 2009. Angkatan 2009. Kita seangkatan. Nah itu dia. Itu dia kata kunci tuh. Kita kan angkatan. Nah kebetulan saya sama Mas Adit itu satu angkatan, tetapi profesinya yang menarik nih, jurnalis, yang teman-teman mungkin para mahasiswa hukum, mahasiswa dari Fakultas Hukum ataupun lulusan, tetapi tertarik dengan salah satu bidang jurnalistik. Ternyata itu tidak menutup kemungkinan kita bisa berprofesi demikian. Oke, Mas Adit. Ya. Apa Cid? Waduh, aja. Oke, kita santai ya. Satu angkatan jadi. Iya, satu angkatan, satu apalagi vokasi juga kan. Kita kekhususannya. Enggak, bukan HI. Lu? Gue HTN. Iya, lu HTN ya. Enggak lah, satu teman ngumpul nongkrong. Kalau misal kita ngobrol di jam waktu kita kuliah, mungkin nggak terlalu sering ya kita ngobrol. Gue ya. nggak dekat sama lu. Nah, betul memang kita juga nggak dekat. Tetapi ternyata mungkin dari acara ini Mas Adit bisa sharing gitu kan. Gak apa-apa ya panggil Mas ya. Jadi biasanya lu gue sih sebetulnya. Daripada tadi gue dipanggil Bapak. Aduh, kalau udah ngeliat umur lulusan 2009 ya. Mas Adit, boleh dong cerita profilnya Mas Adit, latar belakang. Apa ya? Profiling gue ya. Kalau secara singkat ya tadi udah disebut, gue mahasiswa hukum angkatan 2009, jurusannya HI. Kalau dilihat lagi secara profil, kenapa gue sekarang jadi jurnalis adalah satu hal yang paling absurd, nggak jelas ya. Bayangin Fakultas Hukum, ininya HI, skripsi gue cyber law, arbitrase, lulusnya kerja jadi jurnalis. Kombinasinya ajaib kan? Nah, tapi pasti nih ada salah satu titik kenapa kok jadi jurnalis gitu. Boleh nggak ceritain dari waktu masa kecil, masa remaja gitu ya? Mungkin ada jangan-jangan di waktu masa kecilnya seneng nulis, ngeliat berita gitu, atau sampai dengan pas lulus tuh gimana jalan hidupnya? Jalan hidup sesimpelnya gini. Kalau dibilang bahasa kecil, gue mungkin kalau dibilang bahasa anak sekarang tuh wibu atau otaku lah, ya nerd gitu lah. Oke. Tapi kalau dibilangnya kenapa gue terjun jadi jurnalis, itu karena ada satu peran teman seangkatan kita. Oh, siapa tuh? Namanya Fania. Fania Laksana Putri. Halo Fania gitu. Halo Fania. Anda yang bertanggung jawab ya menceburkan saya ke bidang ini gitu. Dia menjebloskan gue. Ditariklah gue ke retorika pas kita lagi semester 2 berarti kan, ke UKM retorika gitu. Gue gak ngerti apa-apa, disuruh lah, ayo Adit sini.
Apa? Temenin gue ikut diklat. Ya, oke, diklat. Kok gue yang betah di retorika, lu kagak? Ya gue lulus duluan. Ah, bodoh. Iya. Dulu tuh Fania kan ketua retorika ya. Ya, Angkatan kita ya. ketua umum di retorika. Kemudian gue nggak tahu kenapa gue cukup suka dengan bidang jurnalistik karena di balik layar sebenarnya. Gue sukanya di balik layar dan gue mau eksplorasi apapun hal-hal yang ya apa ya. Ya seneng aja di balik layar gitu kan. Makanya gue pas di retorika gue betah tiga angkatan, bahkan gue jadi pimret gitu kan. Jadi dari reporter, editor, editing, pokoknya editor bla bla bla. Terus angkatan 2011, 2012, 2013 gue megang jadi pimret. Lama banget gue di situ jadi pimret ya. Padahal harusnya demosinya berapa? Setahun ya, kan? Salah Gue 3 UKM kali. itu setiap tahunnya. Ya kan gue 3 kali tuh. Nah habis itu di pas lagi di retorika ada satu event namanya Student X CEO. Nah di situ gue berkenalan sama CEO-nya detik.com, yaitu Pak Budiono Darsono. Gue ngobrol bla 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 macam-macam. Pak, bisa nggak sih Pak jurnalis mahasiswa hukum jadi jurnalis gitu Pak? Bisa. Bahkan nggak menutup kemungkinan kamu bisa memegang desk sendiri gitu, dia bilang. Oh gitu. Ya udah. Terus kayak kepikiran nah, terus habis itu sejalannya waktu, gue udah semester berapa waktu itu kan nilai gue agak merosot ya. Jadi gue nggak pinter-pinter amat Cip, asli. Gue nggak pinter-pinter banget. Dan makanya gue kepikiran apa profesi atau pekerjaan yang tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, tapi tidak melihat namanya IPK, tapi lo melihat kemauan, kemampuan dan keingintahuan. Ya udah, gue akhirnya memberanikan diri, apply lah waktu itu kita program magang. Waktu itu gue bareng sama Yudis kita magang waktu itu Yudis ke UN, UNDP. Gue nggak tahu kenapa, gue justru dipanggilnya ke detik.com magang pertama kali. Itu 2014an akhir gitu, pas mau jelang-jelang mau skripsi kan akhir. Teman-teman udah skripsi selesai, gue justru malah ketunda. Ya kan, ketunda karena ini Jumawa ya. Nggak apa-apa. Yang lain kan Siapa tahu jadi motivasi betul buat teman-teman mahasiswa. Yang lain lu lulus tahun berapa? 2013. 2013 kan. Langsung kerja nggak? Langsung studi S2. Oh ya, lu studi S2 ya. Udah ada rencana planning. Oke, mayoritas angkatan 2019 kan 2014 ya. Gitu. Pada lulus langsung kerja apa enggak? Tidak. Catatan gue bukan mencatat ya, tapi nyaris angkatan kita waktu itu ada mungkin 50-60% tidak langsung masuk ke angkatan kerja. Gue entah kenapa agak sotoynya gue, justru gue malah ketika gue belum skripsi, gue belum selesai, justru gue udah di-hire sama detik.com. Setelah magang loh. Setelah magang langsung di-hire. Di-hire sama detik.com. Padahal gue udah bilang, Mas, gue belum skripsian, skripsi gue belum selesai. Tuh kan, gue justru malah udah di-hire sama detik.com ya. Itu adalah salah satu media pertama gue, pokoknya detik.com itu. Memorable lah banyak. Gue udah ngelewatin berbagai macam kejadian tuh di detik.com semua. Udah tuh di situ, justru ya itu, gue kayak agak sotoynya gue adalah ketika yang lain masih berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan, justru gue malah sudah mendapatkan pekerjaan bahkan 1 tahun sebelum gue lulus gitu. Karena ya itu lu cuma butuhnya gini, rasa keingintahuan lu ada, terus juga lu pengen nambah skillnya apa gitu. Lulus sarjana hukum udah pasti gelarnya adalah SH. Oke. Apa yang dipegang pertama kali selain selain ijazah SH? Kalau misalnya lu nggak punya keingintahuan ataupun apa, paling banter ya. Gue bukan jelek-jelekin teman-teman yang udah lulus, tapi oke, gue mau jujur-jujur dulu. Berapa banyak angkatan kita yang tiba-tiba jadinya teller? Oh iya. Ada kan? Pasti ada. Kemana Justru, aja pokoknya kerja. Kemana aja pokoknya kerja. Nah itu kesalahan yang dimana kita nggak berpikir kalau kita lulus tuh harus mau jadi apa ya? Apakah langsung jadi hakim, pengacara, atau jadi politisi atau polisi atau apa? Itu pasti kita nggak kepikiran mau kemana arahnya. Tapi kalau kita menambah skill yang di luar dari apa yang kita pelajari di kampus gitu kan, at least di sini kan ada peradilan semu, ada teater neraca, terus ada pokoknya ekstrakurikuler lainnya kan, yang fisik olahraga itu juga banyak gitu kan. Terus ada retorika yang tadi gue bilang.
itu sebenarnya nambah poin skill tersendiri loh. Poin plus gitu. Ketika lu keluar nih dari kampus nih, cetakan mahasiswa baru, terus tiba-tiba, gue mau ngapain ya? Tuh, ternyata gue nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gue tahu cuman di kuliah cuman lu jadi duduk ngajar atau lu belajar ilmu ini gitu kan. Satu bidang aja udah selesai gitu. Tapi ketika lu ditantang ke dunia kerja, pasti yang mereka tanyakan adalah apa skill yang terbaru apa yang lu miliki dan apa yang lu pengen lakukan di dunia kerja ini gitu. Itu aja gitu. Gitu. Nah, udah ada poin-poinnya nih. Gitu. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan bahwa proses Mas Adit itu sampai dengan jadi reporter ya. Khususnya salah satunya di detik.com gitu kan. Nah, kira-kira pada saat proses pekerjaan pertama tuh, yang pertama di detik.com itu apa tantangan yang ditemukan? Karena kan ini baru belum lulus malah. Belum lulus. Kan belum lulus di tengah dunia pekerjaan reporter yang harus tak pasti kan, kan karena berita kan terus berjalan. Nah, apa tuh tantangan yang dihadapi pada saat itu? Kalau boleh di flashback sedikit. Flashback, aduh. Karena siapa tahu dari flashback ini Mas Adit bisa jadi gambaran teman-teman yang mau mengambil profesi jurnalis. Oke, sebenarnya jadi jurnalis itu bukan sesuatu hal yang gampang-gampang mudah ataupun yang sulit banget, enggak. Yang penting ada satu kemauan dan keingintahuan. Oke. Karena basic gua itu justru tidak ada dalam bidang menulis, gue pure banget. Ketika gue udah masuk di detik.com itu gue kayak dilebur lagi. Lu udah bukan lagi mahasiswa, lu udah bukan lagi sarjana hukum, enggak. Lu dilebur menjadi seorang pekerja, seorang profesional yang harus hidup di tantangan berbagai macam situasi dan kondisi gitu. Kalau dibilang tantangan, waktu itu gue di detik itu nyaris gue waktu itu di setahun pertama gue tuh ditempatin namanya di desk yang namanya sapu jagat istilahnya. Apa tuh? Sapu jagat. Bisa digambarin. Sapu jagat all in semuanya. Oh, kalau istilah sekarang palu gada ya? Palu gada, tapi kalau di jurnalis tuh kita nyebutnya sapu jagat. Karena apa? Dalam satu hari lu harus bisa memahami beberapa konteks pemberitaan. Either itu ekonomi, either itu metropolitan, either itu hukum, either itu kriminal semuanya, atau bahkan persidangan. Itu harus lu ngerti. Oh, ini harus gini. Dan waktu itu 1 tahun pertama gue beneran sapu jagat. Gue belum bisa nulis, ya, belum bisa nulis. Bahkan tulisan pertama gue itu masih harus diedit lama gitu kan. Walaupun tulisan detik kan singkat-singkat ya, 1 paragraf 2 kalimat, 1 paragraf 2 kalimat, bahkan cuma cukup 5 paragraf aja tuh udah jadi berita. Itu gue masih berapa kali harus dirubah. Jadi makanya tantangan pertama gue adalah karena gue nggak bisa nulis, yang gue harus lakukan adalah gue belajar nulis saat itu. Gue beli buku, pokoknya gue ngikut kelasnya Tempo waktu itu. Gue banyak baca buku. Bahkan ini jadi habitual gue ya. Waktu itu salah satu editor gue bilang gini, setiap bangun pagi atau sebelum tidur minimal lu harus baca 5 judul berita atau 10 artikel sebelum sampai misal lu bangun tidur nih. Harus gue jadi kayak membiasakan bangun tidur gue udah bisa buka HP 5 judul berita. 5 atau 10 lah judul berita sama isinya gitu. Habis sebelum tidur lagi juga baca 5 sampai 10 judul berita. Kenapa? Itu membiasakan diri lu untuk membaca. At least lu nggak bisa nulis nih, yang penting lu baca. Lu karena ntar lu jadi tahu nih pedoman tulisan yang baik dan benar tuh seperti apa, gitu kan. Lu semakin banyak membaca, oh gini, oh terus judulnya seperti ini, oh gini, oke. Nah itu, kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih jadi habitual gue. Jadi habitual gue. Nah itu bisa juga tips untuk mahasiswa juga mungkin ya. Wah, ini jadi salah satu poin ya, gue bakal bilang ya. Kekurangan terjelek, bahkan gue kan belak-belakan dibandingin mungkin teman-teman alumni yang udah ngobrol sama lu, gue kan belak-belakan. Legal opinion mahasiswa hukum itu jelek kalau dia nggak membiasakan dulu untuk menulis. Iya. Jelek banget. Lu nih kayak misalnya lu udah jadi pengacara, tiba-tiba lu pengen bantu gue dong buat publikasi ini gitu. Oke, mana legal opinion lu? Apa ini yang dimaksud nih? Apa nih tujuannya apa nih? Apa kerangka berpikirnya apa nih? Apa yang lu mau highlight nih? Apa kuotasi di mana orang ini harus ternyata tidak bersalah gitu kan? Nah itu
sebenarnya harus dilatih gitu. Atau mungkin sebenarnya yang paling penting itu kalau misalnya di kelas itu ada, ya kalau bisa ya di retorika juga gue suka ajarin bikin kerangka tulisan gitu. Lu harus mengerti dulu. Kenapa? Karena bikin legal opinion itu bukan sekedar dibaca sama teman-teman orang hukum. Enggak. Legal opinion itu harus bisa diterjemahkan oleh bahasa manusia. Jadi manusia awam itu kalau baca ngerti nih. Oh dari judulnya seperti ini. Oh ini ternyata sangkanya. Oh ini kasusnya. Singkat aja digambarin gitu. Gitu. Nah itu jadi tips juga. Nah wajib ya nulis ya. Oke. Wajib nulis. Kalau misalnya kan ini dari detik.com. Kemudian apakah kalau sekarang kan di hukum online nih. Yes. Nah, bagaimana prosesnya sampai dengan ke hukum online, salah satu media yang media hukum ya, media digital hukum yang sekarang banyak jadi rujukan nih. Ya. Nah, itu boleh nggak ceritain sedikit aja? Jadi kalau di perjalanan gua itu, jadi gua cukup lama di detik.com. Gua ibaratnya meniti karirnya di detik.com itu nyaris 4 sampai 5 tahun. Akhirnya gue lulus gitu kan. Lulus gue ikut sama senior gue build sebuah media. Mungkin kalau sering lihat di IG atau apa itu namanya era.id. Habis itu kita kerja lagi dibikin sister company namanya voi.id. Nah dari situ gue dapat kesempatan untuk gabung di Gizmologi. Gizmologi itu media luar, bukan media luar sih, tapi itu media yang khusus segmentednya teknologi. Justru agak melenceng lagi gue, balik tiba-tiba ke teknologi karena memang habitual gue suka dengan gadget, teknologi gitu kan. Terus di-hire lah sama Gizmologi. Nah, cuman nggak kena, umurnya pendek di situ. Jadi gue di tahun 2023 gue kena layoff gitu kan, karena kena apa namanya bahasanya winter tech gitu kan bahasanya, guys. Winter gitu. Jadi gue kena layoff. Nah, justru gue tidak memilih hukum online. Oh iya. Gue nggak memilih karena gue nggak karena gue kayak merasa gue nggak berani. Kenapa itu? Walaupun gue jurnalis, terus gue latar belakang pendidikan gue hukum, gue nggak berani ke hukum online. Lu tau lah, hukum online tuh pride-nya gede banget loh. Terus gimana akhirnya ke hukum online sekarang? Tapi ternyata ya walau alam ya, walaupun gue bilang gue nggak kepikiran untuk masuk hukum online, justru malah hukum online manggil gue. Ya, dengan bantuan teman yang di sana, gue tanyain gue ada job nih reporter atau apa, gue mau gitu kan. Tapi ternyata justru gue dipanggil sama hukum online. Oh, karena dia ngelihat profiling gue, CV gue, ya gue udah cukup lama di media, artinya gue profesional. Terus ternyata gue dan nilai plusnya adalah gue sarjana hukum. Yes. Itu jadi kayak udah ini aja. Kita tadinya ini beneran Pimret gue bilang tadinya tuh kita mau menjaring fresh grade, tapi yang kepancing ikan kakap. Ya udahlah kita ambil aja gitu. Tantangan tersendiri ya. Nah, di antara tantangan itu nih Mas Adit nih, ada istilah yang menyatakan bahwa apa yang dipelajari di dunia kampus itu nggak sesuai dengan di dunia kerja. Betul. Benar nggak? Betul. Oh, benar ya? Gue kan bilang mengatakan betul. Kenapa tuh betul? Kalau dari perspektifnya Mas Adit? Karena gini, kembali lagi gue seperti yang gue tadi statement gue di awal. Kita kuliah dengan bidang hukum, ya kan? Probabilitas kekhususannya masing-masing ada berapa? 5 PK ya? Iya, kalau di kita ada 6. Hukum internasional, pidana murni. Pidana murni bener kan? Iya, ada pidana. Ilmu pidana, terus ada perdataan, Perdata ekonomi, kemudian ada apa lagi tuh? ATNHAN gitu kan. Itu banyak. Kekhususannya masing-masing ada. Oke. But yang jadi salah satu kritis gue adalah ketika lu pada mahasiswa ini cuman terpaku sama lingkungan kampusnya aja. Ketika dia siap keluar kampus, apakah dia siap langsung diterjang sama keadaan, kondisi? Lu siap gak diterjang dengan kondisi di mana lu keluar kampus atau keluar rumah bangun pagi, ternyata lu kerja di luar profesi apa di luar bidang pendidikan lu gitu. Itu yang jadi problem. Makanya gue bilang, gue sering bilang banget di teman-teman retorika, lu harusnya berbangga di retorika. Kenapa? Ini adalah salah satu-satunya upskill yang tidak dimiliki sama UKM lain. Oke. Gue nggak ngejelekin peradilan semu, tapi peradilan semu adalah fokus untuk melatih seseorang
sarjana hukum ketika dia mau jadi pengacara, praktisi hakim hukum lah ya. atau jaksa, praktisi. Makanya dia latihan dulu lah moot court dan sebagainya. Oke, itu satu. Kedua, dia mau yang kekhususannya apa, seni dan lainnya. Itu, tapi ternyata cuma nyalurin hobi. Oke, kenapa nggak didalemin aja lagi? Oke. Terus apa lagi ya? Ya retorika terakhir. Retorika kalau di susunan, gue masih ingat lagi susunan susunan jenjangnya BPM sama SEMA. Ya, jenjang itunya BPM dan lainnya. Retorika itu setingkat sama BPM dan SEMA, yang artinya dia adalah organisasi yang bisa memberitakan, membuat berita atau membuat isu atau menginformasikan hal apa saja yang ada di kampus. Udah, poinnya situ aja. Salah satu ada skill untuk mempublikasikan, publikasi ya, gitu. untuk menulis juga, menyampaikan berita. Bahkan gue kemarin di angkatan diklat yang retorika yang terbaru tuh gue bilang, kalau mau retorika ya udah langsung aja di media. Kenapa? Lu udah punya platformnya, lu mau main di mana aja bisa. Keluar kampus bikin media yang lebih besar gitu ya. Gue bilang, salah satu skill. lu mau ekspansinya apa gitu. Ekspansi dengan nama media itu justru lebih mudah dibandingkan lo hanya mengatakan, oh ya gue mahasiswa kampus gitu. Oke. Gitu. Jadi banyak ternyata dari proses perjalanan sampai dengan ke profesinya jurnalis itu banyak dinamikanya. Banyak. Dan hal yang surprising ya, hal yang mengejutkan. Nah, Mas Adit nih yang terakhir mungkin ya, walaupun kita kalau diskusi mungkin bisa di luar lebih panjang. Nah, kira-kira apa tips, tadi kan mungkin sudah disampaikan, apa tips yang bisa disampaikan oleh kepada mahasiswa Fakultas Hukum khususnya ataupun pada para fresh graduate, ini kan baru banget nih beberapa waktu lalu pada lulusan ya, IPK-nya bagus-bagus kan? Alhamdulillah. Nah, apa nih tips supaya mereka atau teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate itu yang harus disiapkan untuk maju ke dunia industri dan dunia usaha, dunia kerja, apapun profesinya, khususnya mungkin bisa spesifik ke arah jurnalistik. Arah jurnalistik ya, atau bidang media lah ya, kita terbukanya lebih media gini. Yang paling mendasar adalah rasa ingin tahu. Kedua, jangan bosan-bosan untuk upskill ya, nambah. Mau upskilling banyak sekali upskill. Mau nambah jadi podcaster, mau jadi news anchor atau bahkan melatih public speaking gitu kan. Tuh jangan bosan-bosan. Selalu nambah skill itu. Dan yang terakhir mungkin biasakan menulis. Gue pernah bilang, mungkin salah satu yang kalau teman-teman retorika mungkin ingat. Gue selalu bilang gini, biasakan menulis. Bahkan dulu Twitter aja cuma 140 karakter. Oke. Lu bisa aktif di Twitter, ya udah. Lu bisa nulis panjang gitu. Gitu aja, biasakan aja menulis. Lu mau nulis blog, mau nulis cerita, mau nulis cerpen, mau nulis WordPress, Medium dan lain sebagainya, tuh boleh. Ungkapan aja apa aja, tulis aja. Simple itu aja kok. Yoi. Terima kasih Mas Adit atas sharing dan tipsnya. Tadi ada paling nggak kalau dari diskusi kita ada 4 poin yang bisa saya dapat nih. Yang pertama, kalau strategi untuk teman-teman lulusan, yang pertama keingintahuannya harus lebih tinggi. Yang kedua, skill, khususnya soft skill atau skill di luar program studi hukum itu perlu dikembangkan juga loh teman-teman. Kemudian ada kemauan. Yang terakhir, kalau teman-teman menarik atau ingin jadi jurnalistik ataupun segala seluruh bidangnya, rajin-rajin menulis. Jangan bosan-bosan nulis gitu. Jangan bosan-bosan nulis aja. Ya. Dan mungkin bisa dibiasakan juga public speaking ya. Itu penting banget. Otomatis sih. Kalau misalnya kalau lu pemalu, ntar lama-lama kalau misalnya jurnalis juga mau nggak mau lu pasti akan ketemu orang, ngobrol sih. Betul, ya. Oke, Mas Adit, terima kasih atas waktunya dan semoga sharing kita hari ini di sesi atau season 2 upskill dari CEP FHUP bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya di channelnya FHUP, dan sampai ketemu lagi di acara Upskill Upgrade Your Career Preparation. Salam Pancasila.